Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisi Maulana Yusuf, mahasiswa UT Jakarta, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 051396954. Video ini merupakan tugas 2 dari mata kuliah basis data, di mana saya mendapatkan contoh kasus berupa berdasarkan entity relationship diagram di atas. Silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien underscore dokter, daftar, dokter underscore admin, dan rincian atribut yang sesuai. Untuk mengerjakan tugas ini, saya akan menggunakan MySQL dan phpMyAdmin yang terdapat pada SAM ya, sesuai dengan perintahnya. Pertama kita buka dulu SAM. Setelah SAM terbuka, kita bisa melihat di sini terdapat beberapa modul, yaitu Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Di sini kita akan menggunakan Apache dan MySQL ya. Untuk menggunakannya, kita langsung saja pencet Start di Apache dan Start di MySQL. Jika berwarna hijau, berarti Apache dan MySQL ini sudah berjalan. Kita juga bisa melihat di statusnya ya. Di sini Apache sudah running dan MySQL sudah running. Untuk mengetes apakah benar-benar berjalan, kita bisa menggunakan command prompt atau web browser. Saya akan mempraktekkan cara membuka MySQL menggunakan command prompt ya. Pertama kita pindah dulu ke folder instalan SAM-nya ya. Kita masuk ke SAM, ke MySQL, dan masuk ke bin. Untuk membuka MySQL-nya kita jalankan perintah MySQL min u atau user dan masukkan root ya. Jika sudah muncul MariaDB seperti ini, maka kita telah berhasil masuk ke MySQL. Cara mengeceknya kita coba jalankan show databases semikolon. Nah, di sini muncul ya hasilnya ada 5 database yang terdapat pada MySQL. Karena saya mengerjakan tugas 2 ini lebih menggunakan web browser, maka saya akan membuka web browser dan masukkan localhost /phpMyAdmin ya. Nah, kita bisa lihat langsung masuk ke tampilan awal dari phpMyAdmin. Sebelum memulai fokus pada pengerjaan tugasnya, saya akan mempraktekkan sedikit tentang cara membuat dan menghapus database menggunakan phpMyAdmin. Pertama, dalam membuat ada 2 cara ya. Kita bisa masuk ke tab databases, dan masukkan nama database yang ingin kita bikin. Misalnya database coba buat ya, coba buat. Kita create. Nah, maka di sini kita sudah memiliki database coba buat ya. Kita bisa menggunakan SQL seperti komennya create database dan masukkan namanya coba buat SQL dan jangan lupa tutup semikolon ya. Setelah itu kita pencet go. Kita lihat lagi di list database. Nah, di sini ada coba buat SQL ya. Untuk menghapus database, kita bisa klik salah satu database dan klik drop ya. Maka database kita akan terhapus. Menggunakan SQL pun sama, kita gunakan drop database dan masukkan namanya coba buat SQL ya. Tutup dan klik go. Maka database coba buat dan coba buat SQL sudah terhapus. Baik, sekarang kita akan coba berfokus kepada menjawab tugas 2 ya. Di sini kita akan membuat database. Jika kita melihat entitas seperti dokter, pasien, administrator, dokter underscore admin, ini merupakan database dari rumah sakit ya. Maka kita akan buat database bernama rumah sakit. Kita masukkan namanya rumah sakit, lalu create. Kita sudah memiliki database rumah sakit ya. Nah, setelah itu kita buat tabel ya. Setelah kita membuat database, kita membutuhkan tabel. Yang pertama, saya akan membuat tabel dari pasien. Nah, pada phpMyAdmin, kita masuk ke database rumah sakit. Di sini kita buat tabel name-nya. Tabel name-nya adalah tadi pasien ya. Pasien create.
Di sini langsung muncul tabel-tabel yang harus kita isikan ya untuk mengisikan atributnya dalam tabel pasien. Jika kita melihat atribut pasien di tugasnya, pasien ini memiliki ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Maka kita masukkan yang pertama adalah ID pasien, pasien, nama pasien, jenis kelamin, lalu alamat pasien. Berhubung ID pasien ini adalah integer, maka kita masukkan value-nya 3. Untuk nama pasien ini adalah varchar ya, karena bisa menggunakan variasi karakter. Kita masukkan dengan jumlah 30 cukup untuk nama. Untuk jenis kelamin kita masukkan varchar juga dengan value-nya 1. Dan untuk alamat pasien kita masukkan varchar dengan value-nya 100. Setelah kita membuat ketiga atribut dari tabel pasien ini, kita jadikan ID pasien sebagai primary ya. Primary key. Setelah itu kita save. Nah, di sini kita sudah memiliki tabel dari pasien ya, tabel pasien. Dengan ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Yang kedua, kita akan membuat tabel dokter dengan atribut-atribut yang cukup banyak ya dari dokter ini. Kita create new, kita beri nama dokter. Di sini tentu kita membutuhkan ID dari dokter yang merupakan primary key ya. Lalu di sini adalah nama dokter. Nama dokter merupakan varchar dengan 30 value-nya. Lalu ada alamat dokter, ID, nama, alamat ya. Alamat dokter dengan tipe varchar dan jumlahnya 100. 100 cukup ya untuk alamat. Lalu ada tanggal lahir ya. Tanggal lahir dokter. Tanggal lahir. Kita masukkan date. Ya, date. Kita add kolom dulu, maaf. Add kolom lagi. Masukkan nomor HP ya. Nomor HP. No HP. Kita masukkan saja varchar dengan jumlah 15. Kita masukkan. Kita membutuhkan 2 lagi ya. Ada spesialis dan waktu kerja. Masukkan add 2 kolom. Yaitu spesialis dan waktu kerja. Untuk spesialis kita masukkan varchar dengan value 15. Dan untuk waktu kerja kita masukkan varchar dengan value 100. Langsung kita create, save ya. Oke, untuk tabel dokter kita sudah buat. Setelah itu kita akan membuat administrator ya. Setelah ada pasien, ada dokter, kita buat administrator dengan 3 atribut. Ya, ini sedikit ya, ada ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Di sini saya akan mencoba membuat menggunakan komen SQL. Di sini kita pertama membuat table administrator. Create table administrator, lalu buka kurung. Kita buat ID admin yang merupakan integer dengan value-nya 3. Dan ID admin ini adalah primary key ya. Maka kita tuliskan primary key dengan auto increment ya. Kita koma, enter. Lalu ada yang namanya nama admin. Nama underscore admin. Yang merupakan varchar dengan value-nya 30 mungkin ya. Lalu ada waktu jaga, koma, ada waktu jaga dengan tipenya varchar dengan jumlah 100 ya. Lalu kita tutup dan semikolon. Langsung setelah kita membuat komen ini, kita jalankan dengan klik go ya. Oh maaf, kita belum menggunakan namanya database ya. Belum digunakan database-nya. Gunakan dulu use rumah sakit. Lalu kita go. Oke, sudah berhasil di use rumah sakit dan create table bla bla bla. Kita cek pada database rumah sakit, apakah ada tabelnya administrator, ada ya.
tabel administrator dengan ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Baik, setelah kita membuat administrator, saya akan membuat dari dokter admin ya, entitas dokter admin dengan atribut ID data, ID admin, dan ID dokter. Dimana jika kita melihat dari atributnya, ID data ini merupakan primary key dari dokter underscore admin, ID admin ini merupakan foreign key yang kita ambil dari administrator, dan ID dokter ini merupakan foreign key yang kita ambil dari tabel dokter ya. Maka kita buat tabel dokter admin. Pada tabel dokter admin ini saya akan membuat menggunakan SQL ya. Kita show databases lagi. Databases untuk melihat ya, databasenya ada rumah sakit ya. Kita use rumah sakit. Oke, kita sudah menggunakan database rumah sakit. Secara prakteknya sama seperti menggunakan SQL di PHP MyAdmin ya. Pertama kita create, tapi yang tidak bisa di-tab, create database dokter admin ya, dokter admin, buka tutup, kita bisa enter dulu. Pertama kita akan membuat ID data. Kita buat tabel ID data dengan tipe integer, berjumlah 3, dan ini adalah primary key auto increment. Kita beri koma, kita enter, lalu buat tabel ID admin ya, ID admin, integer juga, koma, ID dokter yang integer juga dengan value 3 ya. Lalu kita enter, tutup, oke. Oh maaf kawan-kawan, saya salah sintaks ya. Di sini harusnya create table ya, bukan create database, maaf. Saya terbolak. Create table, dokter admin, maaf. Kita masukkan ID data, ID data, ID admin, ID dokter, dan tutup ya. Astaga, maaf. ID dokternya salah lagi kawan-kawan. ID ini data admin, ya, kita harus cek lagi ya. Salah underscore, enter, dan kita tutup. Oke, sudah benar ya. Nah, itu harus cek ulang teman-teman. Saya agak linglung ternyata. Karena query sudah oke, kita coba lihat di localhost-nya di PHP MyAdmin ya. Kita coba masuk ke rumah sakit lagi, dan di sini ada dokter admin. Setelah itu kita buat tabel daftar dan tabel pasien dokter ya. Kita buat dulu tabel daftar yang sedikit. Kita buat menggunakan ini saja. Create new table, 3 cukup ya, 3. Dengan nama tadi itu namanya daftar ya. Daftar, create. Oke. Nah, ini ada ID daftar, ID daftar, ID admin, ID pasien. ID admin dan ID pasien. ID daftar adalah primary key. Oke. Ini 3. Maaf, ini 3 juga ya. 3, ini 3 juga. Oke. Sudah, kita langsung buat saja save. Dan yang terakhir adalah membuat tabel pasien dokter. Pasien dokter. Di mana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 kolom. Yang pertama adalah ID. Oh, ini ID-nya ID doang ya. Saya akan coba tambahkan ID pasdoc mungkin ya, untuk membedakan. Oke. Kita tulis ID pasdoc dengan primary key. Oke, di sini 3. Lalu ada ID dokter. Setelah ID pasdoc ada ID dokter, dokter. 3 juga. Ada ID pasien 3 juga. Ada waktu periksa merupakan date ya, waktu periksa kita masukkan date, dan adalah resep
dengan varchar 100 ya. Lalu kita create, save. Oke, maka kita sudah memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel sesuai ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel dengan atribut-atributnya. Kita juga bisa lihat di CMD-nya dengan menggunakan komen show table. Oh maaf, kurang tables ya, show tables ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setelah kita membuat semua tabel beserta atributnya, kita membuat relasi antar tabel ya, karena di sini ada relasi seperti menyimpan data, memberikan data, melayani, melakukan, diperiksa, dan memeriksa. Kita akan membuat ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 relasi ini dari PHP MyAdmin ya. Dari tabel, kita masuk ke tab designer ya, tabulasi designer, maka tampilannya akan berubah seperti berikut ya. Kita susun berdasarkan IRD yang ada di tugas di soalnya ya. Nah, jika kita melihat tabel-tabel ini seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa ID-ID ini yang ada di dokter admin, pasien dokter, dan daftar ini berisikan foreigner key dari tabel lain ya. Seperti ID admin merupakan foreigner key yang diambil dari tabel administrator, ID dokter adalah foreign key yang diambil dari tabel dokter. Sama juga dengan daftar, ada ID admin yang dari administrator dan ID pasien yang dari ID pasien. Begitu juga dengan pasien dokter. Untuk menghubungkan antara primary key dengan foreign key, maka kita akan pertama kita masuk dulu ke ininya ya, ke dokter admin. Kita ke daftar dulu deh ya, ke daftar, kita buka strukturnya. Oke, di sini ada indeks, ini dia. Kita klik ID admin dan di sini ada indeks dan pasien juga. Kita masukkan indeks ya. Oke. Ada di dokter admin juga kita masukkan kedua ID admin dan ID dokter ini dengan indeks. Oh, tidak bisa langsung dua ya. ID dokter, indeks. Oke. Dan di pasien dokter ada ID dokter, indeks, dan ID pasien, indeks. Kita kembali ke desain. Oke. Saya harus menyusun ulang lagi ya. Oke, setelah kita membuat foreign key-nya, kita create relationship ya. Pertama kita masukkan ID dokter dengan ini ya. Kita buat oke. Nah, ini sudah terjadi relationship-nya ya. Cuma jadi berantakan lagi ya. Oke, kita akan merapikannya setelah key-nya sudah semua tercreate ya, relasinya. Lalu kita buat relasi antara pasien, ID pasien dengan ID pasien, ini ID pasien. Oke. Astaga. Lalu kita buat ID dokter, ID admin ya. Kita buat ID admin, create ID admin dengan ID admin. Oke. Aduh, makin bertumpuk ya setiap kita buat. Kita buat ID dokter. Kita buat ID dokter dengan ID dokter lagi. Oke. Dan yang terakhir ada yang belum terkoneksi nih ya, admin dan pasien. ID admin dengan ID admin. Oke. Dan ID pasien dengan ID pasien ini ya. ID pasien dengan ID pasien. Oke. Sekarang kita coba rapikan lagi ya, seperti ini ya jadinya ya. Relasinya seperti berikut kawan-kawan, teman-teman semua. Dan setelah kita membuat relasinya, maka kita sudah bisa membuat atau mengisi data pada setiap tabel ya, yang merupakan nantinya masuk ke DML atau data manipulation language ya.
Yang pertama, kita bisa memasukkan data dengan perintah insert into. Misalnya kita akan memasukkan data ke pasien ya, ke tabel pasien. Pasien terus ya, pasien. Kita enter saja. Di sini kita masukkan tabel-tabel dari pasien itu sendiri, yaitu ID pasien, nama ya, ID pasien, nama pasien, lalu jenis kelamin, lalu alamat pasien. Inilah tabel-tabel yang nantinya kita akan isi ya. Setelah kita masukkan tabelnya, kita masukkan nilai yang akan kita masukkan. Values, buka kurung, ID pasiennya adalah 1, lalu nama pasiennya misalnya Farisi Maulana. Jenis kelaminnya, ininya kita masukkan dulu kutip ya. Kutip, jenis kelaminnya 1, karena integer ya. Dan alamat pasiennya misalnya ada di Milan, Itali. Lalu tutup dan kasih semikolon. Sekarang kita coba jalankan ya. Apakah ada yang terlewat? Oke, sudah berhasil ternyata. Mari kita lihat hasilnya di ini tabel pasien ya. Pasien. Kita bisa lihat di sini ada ya. ID pasien 1, nama pasien Farisi Maulana, jenis kelamin 1, dan alamat pasiennya di Milan, Itali. Mungkin saya akan memasukkan beberapa data lagi ya di tabel pasien ini menggunakan insert saja. ID pasiennya 1, nama pasiennya Maulana Yusuf, jenis kelaminnya 1, alamat pasiennya kita buat di model ini alamatnya di Lexham, Wales ya. Yang ini tuh yang kedua, yang kedua, ini yang ketiga. Nama pasiennya kita buat perempuan mungkin Alisa Maulani, jenis kelaminnya 2, alamat pasiennya di Bojongkoneng, Bandung. Lalu kita lihat lagi isinya dari pasien ada 3 ya. Setelah saya mempraktekkan insert into, saya akan mempraktekkan perintah atau komen select. Di mana perintah select ini berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data yang kita inginkan ya. Misalnya dalam kita masukkan ke SQL, coba rumah sakit ke SQL ya. Atau enggak kita menggunakan ini aja biar lebih jelas ya, menggunakan CMD. Kita pada tabel rumah sakit kita select tabel select semuanya, tampilkan semua dari pasien. Pasien terus ya, pasien. Lalu kita tutup dengan semikolon. Nah, maka semua data akan terlihat ya. Kita juga bisa melakukan select pada data-data yang hanya kita inginkan. Misalnya, select nama pasien dan alamat ya. Alamat pasien dari pasien. Maka yang ditampilkan hanyalah nama pasien dan alamat pasien. Pada perintah select juga kita bisa melakukan yang disebut select bersyarat, yaitu memilih data-data dengan ketentuan atau kriteria seperti yang kita inginkan. Misalnya, kita hanya ingin menampilkan jenis kelamin laki-laki gitu ya. Maka kita akan mengetikkan select nama pasien, jenis kelamin ya dari pasien. Nah, tapi di sini jangan kita berikan semikolon karena kita akan memberikan syarat pada select ini di mana yang dipilih dari jenis kelamin ini, kelamin adalah laki-laki ya. Lalu baru kita tutup. Nah, maka yang ditampilkan adalah nama pasien berjenis kelamin 1 atau laki-laki. Nah, sekarang untuk melakukan select yang mungkin lebih advance ya, kita bisa melakukan select dari berbagai data yang berada di tabel berbeda. Tapi di sini kita perlu menambahkan beberapa isian data pada tabel-tabel lainnya ya. Saya akan isikan dulu misalnya pada dokter, kita insert dulu ya pada dokter.
ID dokternya 1, nama dokter misalnya dokter Stephen Strange misalnya ya. Alamatnya di Blicker, Jalan Blicker, nomor 1777A. Tanggalnya kita ngarang aja lah ya, mungkin tanggal berapa, 18. Oh, kita pilih date ya. Date-nya mungkin 19, cuma sampai 2005. Ya apa, mungkin 2000, dokter 2005 ya. 2015 maksudnya, 2015 November ya, tanggal 18. Nomor HP-nya 000-999-909. Spesialis dalam. Gimana nulisnya? Spesialis dalam gitu ya. Waktu kerja tentu saja 08 sampai 13.00, dilanjut ke 14.11.00, lanjut ke 14 sampai 17.00. Misalnya seperti ini ya. Lalu ada dokter kedua, yaitu ada Richard. Alamatnya anggap saja di Chicago lah ya, Chicago. Tanggal lahirnya 2015 juga, bulan Mei. Nomor HP berikut, ada W-nya salah. Spesialis THT, jamnya kita samakan saja ya, biar lebih cepat. Oke, kita go. Ada dua dokter ya. Lalu di pasien dokternya itu kan terdapat strukturnya itu ID pasien dan ID periksa ya. Mungkin kita insert dulu saja, insert, value-nya 1, pasdoknya mungkin Richard ya, dokternya Richard, pasiennya itu Faris Maulana, periksanya itu tanggal 14, resepnya itu dengan kode MCU 7654. Kita lihat lagi di pasien dokter, ada data berikut ya. Nah, kita kembali ke select data yang berdasarkan dari campuran tabel ya, yaitu dengan bantuan join. Maka kita bisa tuliskan di sini di CMD-nya dengan misalnya select nama pasien. Oh, kita berikan dulu ininya P ya, P nama pasien, lalu PD, misalnya waktu periksa, PD, resep, PD, titik, nama dokter. Oke, enter. From pasien, yaitu P ya, join pasien dokter dengan kode PD ya, di mana P ini memiliki ID dari pasien dan PD juga mengambil dari foreign key-nya pasien ya, yaitu ID pasien. Oke, kita enter. Kita joinkan lagi tabel dokternya dengan kode D ya, di mana PD pada pasien dokter itu adalah ID dokter sama dengan P-nya yaitu ID dokter juga ya. Sepertinya begitu saja. Oh, maaf kawan-kawan, ada kesalahan, yaitu D-nya harusnya nama dokternya adalah D ya. D ininya from P ya, betul. Join pasien dokter to PD. Kita coba lagi ya, sekali lagi. Salah, ID dokter. Oh, salah lagi ya. ID dokter itu D ya, bukan PD. Salah. Bukan P. Maaf. Kita masukkan kembali, ulang lagi. Nama dokter, from pasien, PD, PD. Dan sininya itu D ya. D, oke. Oke, itu dia ya. Jadi kita menampilkan nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Ini itu terdiri dari 3 tabel berbeda ya. Ini dari tabel nama pasien, ini dari tabel pasien dokter, dan ini dari tabel dokter. Selanjutnya saya akan mempraktekkan fungsi matematika dari MySQL ini ya. Fungsi select matematika ini terdiri dari command seperti count, sum, min, dan max ya. Misalnya kita akan melakukan select count ID pasien
pada tabel pasien ya. Oh maaf, saya belum memberikan from. Dan di sini dikatakan ada 3 ya, ada 3 ID pasien. Begitu juga dengan misalnya ID dokter pada tabel dokter. Di sini terdapat 2 ya, karena saya hanya memasukkan 2 nama dokter dan 3 nama pasien. Select juga memiliki fungsi string yang bisa kita gunakan ya dalam filter, mungkin ya, memfilter data yang kita inginkan. Misalnya kita buka pada CMD, kita ingin select apapun pada tabel pasien. Sebentar, saya coba dulu select all dulu ya. Select all, kenapa saya hapus lagi ya? Select all pasien. Ada 3 ya. Nah, kita misalnya ingin melakukan select all dari pasien yang atau di mana dari kiri itu nama pasiennya terdapat 2 karakter yang terdiri dari FA ya, FA. Nah, maka muncul nama Farisi Maulana ya, hanya Farisi Maulana. Misalnya kita ganti dengan MA, maka yang muncul, maaf salah. From pasien MA ya, from pasien MA, maka yang muncul adalah Maulana Yusuf. Kalau from select all from pasien dengan karakter AR, maka yang muncul kenapa salah maaf. Left AR yang muncul adalah Arisa Maulani. Selanjutnya perintah select ini memiliki fungsi between atau di antara ya, di mana fungsinya adalah mengambil atau menampilkan data tertentu di antara nilai 1 dan nilai 2. Misalnya, sebentar, karena kita hanya memiliki 3 pasien, saya akan menambahkan lagi ya. Pasiennya insert, mungkin biar 6 pasien ya. Di sini kita lihat datanya pasien ada segini banyak ya, ada 7 dan misalnya kita kembali lagi ke select between. Saya ingin menampilkan semua data dari tabel pasien di mana ID pasiennya itu hanya ya di antara misalnya 4, jangan 43, N 5. Oh, tipe ya. Ada harusnya ini from pasien 3 dan 5. Maka yang ditampilkan adalah hanya ID pasien 3, 4, dan 5. Misalnya kita ingin menampilkan dari 4, 5, 6, 7 ya. Maka yang ditampilkan adalah 4, 5, 6, 7. Selanjutnya ada select like, di mana kita mengambil data yang mengandung karakter yang kita inginkan. Misalnya, sebentar saya cek lagi alamatnya ya, select semua from pasien. Oke. Misalnya saya ingin menampilkan semua data pasien. Aduh maaf, salah kawan-kawan, pasien, harusnya pasien ya. Pasien di mana alamat pasiennya itu like misalnya Serpong ya, Serpong. Kita berikan dulu ininya. Maka yang ditampilkan hanyalah yang mengandung kata Serpong ya. Atau misalnya kita ganti from pasien, di mana nama pasien like Maulani itu ada 2 ya, Maulani. Oh, itu Maulina salah ya. Aula mungkin ya, bisa mungkin Aula. Maka yang muncul adalah nama-nama yang mengandung kata Aula ya, Maulana, dan Maulani. Lalu berikutnya adalah select order by, di mana fungsi ini untuk mengurutkan data. Misalnya saya ingin menampilkan data dari ID pasien yang terbesar secara menurun ke yang terkecil ya. Maka saya akan memasukkan select
semua data dari tabel pasien di mana ID pasien, oh maaf salah, bukan di mana ya, tapi order, karena kita ingin mengurutkan by ya. Order by ID pasien secara menurun atau descending. Maka tampilannya akan dari 7 ke 1. Lalu ada select group by, di mana kita menampilkan per grup yang kita inginkan dan menghilangkan data yang sama di grup tersebut ya. Misalnya kita ingin menampilkan semua data dari pasien dikelompokkan dari mungkin jenis kelamin ya, jenis kelamin. Ya, maka yang ditampilkan hanya jenis kelamin 1 dan jenis kelamin 2 ya. Yang duplikat akan dihilangkan. Berikutnya ada perintah update, yaitu untuk mengganti atau merubah data yang sudah ada. Misalnya kita ingin mengganti Yusuf Maul menjadi Yusuf Maul Farisi gitu ya. Maul Farsi misalnya gitu ya. Kita tambahkan di belakangnya. Maka kita update pasien yang diubah adalah nama pasien, yaitu Yusuf Maul. Oh maaf, salah kawan-kawan. Harusnya ini yang mau diubahnya ya, Yusuf Maul Farsi harusnya, salah. Kita tutup dulu. Kita coba dulu select select semua dari pasien, jadi berubah nggak? Semuanya di Yusuf Maul. Saya salah kawan-kawan. Oke, karena ini salah, kita coba ubah yang pertama ya. Misalnya gini, select update pasien, set nama pasiennya itu menjadi Farisi Maulana, di mana ID pasiennya itu sama dengan 1 ya. Oke, row 1 sudah diganti, kita lihat select semua from pasien dan nama pasiennya berubah menjadi Farisi Maulana ya. Itu adalah untuk perintah update. Berikutnya adalah perintah delete untuk menghapus data ya. Saya ingin menghapus data ID pasien ke-7. Kita bisa menuliskan delete from pasien, di mana bentar dulu biar enak, di mana ID pasien sama dengan 7. Ya, sesimpel itu aja. Select semua, maka yang 7 akan hilang ya. Maka itulah tutor dan teman-teman praktek basis data dari saya, Muhammad Farisi Maulana Yusuf. Jika ada kekurangan, mohon masukannya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.